Indonesia menjelang tahun 2024. Tren dan tantangan global. Program Manifest. Perspektif militer. Saat ini ada dua teori konspirasi. Namun memiliki tanda-tanda yang mendukung tentang jalannya sejarah global selanjutnya. 1. Teori perlunya mengurangi populasi planet bumi. 2. Teori akumulasi utang raksasa oleh berbagai negara, hampir semua, yang masalahnya harus diselesaikan melalui perang global. Kebutuhan untuk mengurangi populasi planet bumi, yang dikemukakan oleh para globalis Klaus Schwab, World Economic Forum di Davos, Club of Rome, Bilderberg, diterapkan melalui prinsip Alkitabiah tentang 4 penunggang kuda kiamat, penyakit COVID-19, perang Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, perang yang akan terjadi antara Tiongkok dan Taiwan, kelaparan, kematian. Selain teori konspirasi, ada 3 faktor astronomi yang berperan penting dalam perubahan iklim bumi dan mungkin berkontribusi terhadap timbulnya zaman es. 1. Eksentrisitas orbit bumi adalah perubahan bentuk orbit bumi mengelilingi matahari dari yang lebih bulat menjadi lebih elips dan mundur. Siklus ini berlangsung sekitar 100.000 tahun. 2. Kemiringan sumbu bumi. Fluktuasi sudut kemiringan sumbu bumi terhadap bidang orbitnya. Sudut ini bervariasi antara 22,1 derajat dan 24,5 derajat dengan jangka waktu kurang lebih 41.000 tahun. Meningkatnya kemiringan akan menghasilkan musim yang lebih nyata, sedangkan penurunan kemiringan akan memperlunak perubahan musim. 3. Presesi sumbu bumi adalah perubahan arah sumbu rotasi bumi terhadap bintang. Siklus presesi berlangsung sekitar 26.000 tahun. Fenomena ini menyebabkan terjadinya pergeseran musim relatif terhadap posisi bumi pada orbitnya. Jika faktor-faktor ini digabungkan dengan cara tertentu, maka dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam distribusi radiasi matahari yang mencapai bumi, terutama di lintang tinggi. Hal ini, pada gilirannya, dapat mempengaruhi iklim dan berkontribusi pada awal atau akhir zaman es. Zaman es dan perubahan iklim signifikan lainnya dapat berdampak serius pada pertanian, pasokan air, dan sumber daya penting lainnya. Hal ini dapat menyebabkan krisis ekonomi, kekurangan pangan dan sumber daya. Berkurangnya ketersediaan sumber daya dapat memaksa sekelompok besar orang bermigrasi untuk mencari kondisi yang lebih baik, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dengan penduduk lokal. Ada banyak contoh sepanjang sejarah di mana perubahan iklim berkontribusi terhadap pergolakan sosial dan politik. Misalnya, zaman es kecil, yang dimulai pada abad ke-14 dan berlangsung hingga abad ke-19, menyebabkan musim dingin yang lebih parah dan musim panas yang lebih pendek dan lebih sejuk. Hal ini menyebabkan gagal panen, kelaparan dan meningkatnya ketegangan sosial, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pecahnya konflik dan perang. Runtuhnya peradaban kuno seperti Mesopotamia, Maya dan lain-lain juga sebagian disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada pertanian dan pasokan air sehingga menimbulkan gejolak sosial dan politik. Di sini Anda juga dapat menambahkan solusi terhadap masalah di tingkat ideologis melalui promosi ideologi LGBT, ideologi bebas anak. Mempromosikan agenda lingkungan hidup dalam pemanasan global merupakan faktor lain dalam kehancuran perekonomian suatu negara, yang menyebabkan penurunan angka kelahiran, peningkatan angka kematian, dan akibatnya, penurunan jumlah penduduk. Solusi terhadap masalah utang raksasa ini sederhana saja, entah pemegang utangnya menghilang, yang baik bagi debitur, atau debiturnya menghilang, yang berdampak buruk bagi pemegang utang, atau kedua-duanya. Dalam skala global, hilangnya salah satu pihak hanya mungkin terjadi melalui perang besar, yang mungkin bisa dihindari. Terlepas dari apakah perang tersebut terjadi atau tidak, semuanya mengarah pada fakta bahwa dunia global akan terbagi menjadi wilayah-wilayah makro. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi negaranya dari permasalahan yang disebabkan oleh penerapan salah satu dari kedua teori tersebut, atau keduanya sekaligus. Kementerian Pertahanan Indonesia menghadapi tantangan global dalam mempersiapkan kemungkinan perang, serta memastikan langkah-langkah untuk mencegah pecahnya perang. Selain itu, ada kejadian munculnya negara Sudan Selatan yang pemisahannya dari negara utama Sudan secara aktif digalakkan oleh Cina. Secara etnis,
penduduk Sudan Selatan didominasi oleh orang kulit hitam, sedangkan penduduk Sudan sebenarnya didominasi oleh orang Arab. Hal inilah yang dimanfaatkan Tiongkok dengan secara aktif menimbulkan kontradiksi antar etnis, antar ras, dan antaragama yang berujung pada perpecahan. Sudan Selatan kaya akan minyak, gas, serta biji besi dan tembaga serta mineral lainnya, yang terutama diekspor ke Cina. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus Indonesia, kasus Sudan Selatan dapat diterapkan terutama terkait dengan pemisahan Papua Barat yang sangat kaya akan mineral, khususnya emas, oleh beberapa pemain geopolitik besar, terutama Amerika Serikat atau Cina. Sejarah konflik militer yang terjadi secara berkala di Papua Barat antara penduduk lokal dan militer, serta orang Jawa yang datang ke sini, semakin menguatkan gagasan tersebut. Selain masyarakat Papua Barat, ada juga kisah sedih masyarakat Dayak yang membantai petani asing asal Pulau Jawa di Pulau Kalimantan. Bahkan menurut rumor yang beredar, memakan sebagian dari mereka, fakta yang luar biasa kanibalisme pada awal abad ke-21. Solusi terhadap konflik antara orang Jawa yang baru tiba dan penduduk asli Papua Barat, seperti dalam kasus orang Dayak, bisa berupa program pendidikan yang dilakukan di kalangan penduduk lokal, serta kontra-propaganda. Misalnya saja ibu kota Papua Nugini, kota Port Moresby, yang masuk dalam 10 kota paling rawan kejahatan di dunia. Anda dapat menggunakan fakta ini dan mengatakan kepada masyarakat Papua Barat, jika Anda ingin melepaskan diri dari kendali Jakarta dan menjadi negara merdeka, apakah Anda yakin dapat membangun kehidupan yang baik dan aman bagi rakyat Anda? Takutkah hidup menjadi sangat berbahaya seperti di Papua bagian timur, di kota Port Moresby? Anda membutuhkannya. Tentu saja. Guru-guru yang akan dikirim ke Papua Barat harus mendapat gaji 10 kali lipat dibandingkan di kampung halamannya, sehingga mereka mempunyai insentif untuk tinggal dan bekerja di sana. Karena di sana berbahaya. Kehadiran lebih dari 300 kelompok etnis yang tinggal di lebih dari 6.000 pulau berpenghuni mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan antar etnis yang kompeten dan hati-hati yang menjamin persatuan masyarakat yang berbeda, keadilan dan pembangunan ekonomi yang proporsional di seluruh wilayah. Pada saat yang sama, Dinas Keamanan Nasional Indonesia perlu mengidentifikasi dan menetralisir sejak dini unsur-unsur destruktif yang dapat mengguncang situasi politik dan memperburuk hubungan antar etnis. Selain itu, Dinas Keamanan Nasional Indonesia perlu memantau situasi politik internasional, terutama secara aktif memantau kebijakan yang diambil oleh negara-negara tetangga Indonesia, yang meliputi Papua Nugini, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Australia, dan kebijakan yang diambil oleh raksasa geopolitik, seperti Cina dan Amerika. Munculnya aliansi geopolitik dan militer yang besar seperti AUKUS Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang beroperasi langsung di lepas pantai Indonesia, patut mendapat perhatian paling dekat dari Badan Intelijen Indonesia. Secara militer, tren paling modern saat ini adalah peperangan yang berpusat pada jaringan. Kementerian Pertahanan Indonesia harus mempelajari dengan cermat skenario perang tersebut, dengan menggunakan contoh perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Amerika Serikat sedang mengembangkan strategi perang yang berpusat pada jaringan dan taktik baru, dengan menggunakan Ukraina sebagai tempat uji coba. Komponen utama peperangan yang berpusat pada jaringan adalah informasi. Hal ini termasuk, misalnya, dukungan pengintaian penuh terhadap tindakan tentara Ukraina, pengembangan sistem kendali tempur melalui konstelasi komunikasi satelit Starlink dengan transmisi paket sejumlah besar informasi dan pemrosesannya untuk penggunaan lebih lanjut dari informasi yang diterima di serangan drone udara tempur dan drone laut. Singkatnya, konsep peperangan yang berpusat pada jaringan adalah mengatur komando dan kendali di medan perang dengan cara yang baru. Esensinya terletak pada pembentukan sistem komunikasi baru yang memungkinkan pasukan dikendalikan secara real-time, bahkan tanpa partisipasi manusia. Artinya, idealnya operasi militer menjadi seperti permainan komputer, tetapi tentu saja di tingkat komando dan staf. Prajurit infanteri biasa dan awak kendaraan tempur harus bertempur seperti sebelumnya, atau hampir seperti sebelumnya. Apa bedanya? Dalam konsep perang masa lalu, komando memberi perintah kepada tingkat manajemen berikutnya,
yang sesuai dengan rencana strategis, membangun rencana operasional, yang dibawa ke tingkat manajemen berikutnya, di mana mereka sudah bekerja secara taktis, tingkat. Selama operasi, komando dan kendali pasukan mengikuti pola yang sama. Informasi mengalir dari bawah ke atas. Setelah itu instruksi datang dari atas ke bawah tentang bagaimana merespons perubahan situasi. Pada saat yang sama, pada tingkat terendah, keputusan masih diambil pada saat itu juga. Komandan batalion tertentu memutuskan pihak mana yang akan berkeliling desa dan kemana harus menembak. Dan di markas tentara mereka hanya memberikan instruksi bahwa desa tersebut harus direbut. Dan ini logis. Karena sudah lebih jelas saat itu juga. Dan mereka yang berada di puncak tidak dapat bereaksi terhadap perubahan situasi. Karena informasi datang terlambat. Dan mereka tidak dapat melacak semua komandan batalion. Pengenalan konsep baru ini menyiratkan tingkat komunikasi yang benar-benar baru antara semua peserta dalam operasi tempur termasuk seluruh rantai belakang ketika pasukan dapat dikendalikan dari markas besar tentara di tingkat manapun. Jika, tentu saja, itu perlu. Artinya, pada tampilan, dan bukan pada peta kertas perintah dapat melihat situasi hingga detail terkecil secara real-time. Dan keputusan dibuat kepada pelaku secara real-time. Apalagi informasi tidak bisa serta-merta melalui kantor pusat. Apalagi di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, sebuah divisi artileri dapat menerima informasi langsung dari kompi tank tertentu yang jaraknya beberapa puluh kilometer. Dan perintah untuk melepaskan tembakan dari markas tentara atau korps. Selain itu, suatu divisi dan perusahaan mungkin memiliki subordinasi yang berbeda. Atau inilah hal menarik lainnya. Tank sedang bertarung. Pada titik tertentu dia kehabisan amunisi. Dan pada saat yang sama seorang pengangkut dengan amunisi yang diperlukan muncul di sebelahnya. Karena komputer terpasang itu sendiri mengirimkan sinyal ke unit belakang. Dan dari sana mereka mengirim pengangkut pasokan. Agar semua ini berhasil, perlu tidak hanya memperbarui sistem komunikasi. Memberikan komputer taktis kepada setiap komandan regu dan mengajari mereka cara menggunakannya. Tetapi juga melengkapi semua peralatan militer. Dalam peperangan seperti ini, kecerdasan buatan akan memainkan peran yang sangat besar. Karena struktur kepemimpinan itu sendiri diciptakan karena panglima tentara tidak bisa langsung memimpin resimen dan divisi sekalipun. Apalagi di tingkat yang lebih rendah. Jumlahnya terlalu banyak, dan satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah kecerdasan buatan, yang akan memberi tahu Anda apa yang harus diperhatikan dalam situasi pertempuran. Dan dalam beberapa kasus, seperti dalam contoh pekerjaan belakang, seseorang dapat dikeluarkan sepenuhnya dari rantai. Dan di sini muncul pertanyaan, sejauh mana komputer mampu mengambil keputusan sendiri, tanpa campur tangan manusia, misalnya. Saat bertempur, tank mencapai titik tertentu. Di satu sisi ia memiliki posisi instalasi ATGM yang bersiap untuk menghancurkannya. Menurut logika biasa, kapal tanker, setelah mendeteksi ATGM musuh, harus menembakinya, sehingga melindungi diri mereka sendiri. Namun, modul kendali unit ini melihat dari drone bahwa terdapat peluncur rudal di sebelah tank, yang tidak dapat dilihat oleh tanker itu sendiri, misalnya. Karena asap atau tumbuh-tumbuhan yang tertutup. Menurut kecerdasan buatan, menghancurkan peluncur rudal lebih penting dan tank menerima penetapan target untuk ditembakkan. Dan penghancuran instalasi ATGM dipercayakan kepada helikopter yang sudah memasuki posisi menembak. Akibatnya tank tersebut menghancurkan peluncur misil musuh, sedangkan ATGM musuh menghancurkan tank tersebut. Dan dirinya sendiri terbunuh oleh misil yang ditembakkan oleh helikopter. Situasi ini tentu saja paling menarik untuk dilihat dari sudut pandang kapal tanker. Mereka yang jelas-jelas kurang beruntung dalam situasi seperti ini. Lagi pula, mereka bisa saja punya waktu untuk menghancurkan ATGM, dan kemudian menangani objek lain dengan cukup tenang. Tapi komputer memutuskan sebaliknya. Tentu saja, situasi yang digambarkan bukan saat ini, namun juga bukan masa depan yang jauh. Untuk menerapkan konsep peperangan yang berpusat pada jaringan, pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu mengembangkan dan meluncurkan program luar angkasanya sendiri. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa,
yang membuatnya lebih mudah untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa dan merupakan keunggulan dibandingkan kekuatan antariksa lainnya. Sebagai permulaan, mungkin Indonesia dapat bekerja sama dengan Rusia dalam pengembangan bersama program luar angkasa tersebut dan implementasi selanjutnya di wilayahnya. Untungnya, Rusia berada di bawah sanksi embargo, dan bagi Rusia, interaksi ekonomi dan geopolitik besar apapun dengan pemain sebesar itu, baik dalam jumlah maupun wilayah, akan sangat bermanfaat. Selain itu, Indonesia bersama Rusia dapat bekerja sama dalam pengembangan dan produksi kendaraan tempur tanpa awak, baik udara maupun laut. Di bawah ini adalah perkiraan, tetapi masih jauh dari lengkap, daftar drone tempur yang sudah diproduksi di pabrik-pabrik Rusia, atau direncanakan akan segera diproduksi. Indonesia juga perlu mengembangkan sistem kecerdasan buatannya sendiri, yang kemudian dapat diwujudkan dalam konsep perang yang berpusat pada jaringan. Indonesia juga perlu mengembangkan program sistem rudal hipersonik jenis Kinzhal sendiri, yang kecepatannya bisa mencapai 10 Mach. Rudal hipersonik semacam itu mampu menghantam kapal induk musuh pada jarak 2-3.000 km. Tentu saja, jika Indonesia memiliki rudal jenis Kinzhal, masuk akal juga untuk melengkapinya dengan hulu ledak nuklir. Mengapa Indonesia perlu memikirkan dan melaksanakan program nuklirnya, yang selain untuk tujuan militer, juga memiliki tujuan damai, menghasilkan sejumlah besar energi yang diperlukan untuk produksi sejumlah besar produk, baik militer maupun konvensional. Program nuklir harus dilaksanakan sesuai dengan pencapaian terkini di industri nuklir, yang bisa dibanggakan. Misalnya, Rusia, yang berhasil menggunakan bahan bakar MOX di reaktor nuklir BN800 unit keempat PLTN Beloyaks sedemikian rupa, suatu cara yang terlihat seperti perwujudan mesin gerak yang hampir abadi dalam kenyataan. Selain itu, ketika mengembangkan program nuklir, perhatian harus diberikan pada pembuatan kapal selam nuklir kita sendiri, sebagai jaminan kehancuran musuh yang tak terhindarkan, bahkan jika musuh tersebut menimbulkan kerusakan besar pada negara. Proyek kendaraan bawah air tak berawak Rusia, Poseidon, yang dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, membawa muatan nuklir torpedo nuklir, sangat menarik dalam konteks ini. Tujuannya adalah untuk menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diterima di wilayah pesisir baik melalui kontaminasi radioaktif yang luas dan gelombang tsunami raksasa, yang menghancurkan kapal dan pangkalan angkatan laut musuh. Dalam hal ini, Indonesia juga perlu memikirkan bagaimana melindungi klaster teknologi dan infrastruktur pelabuhan terbesarnya, misalnya di wilayah Jakarta dan Surabaya, dari serangan kendaraan bawah air tersebut. Pentingnya memiliki senjata nuklir ditunjukkan oleh contoh negara-negara seperti Irak, Libya dan Korea Utara. Dalam hal PDB, Irak dan Libya jauh lebih tinggi dibandingkan Korea Utara. Namun pemimpin Irak Saddam Hussein digantung pada tahun 2006. Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, dibunuh secara brutal pada tahun 2011. Dan pemimpin Korea Utara masih hidup dan sehat serta menunjukkan optimisme. Alasannya adalah Korea Utara mempunyai senjata nuklir dan sistem pengirimannya sendiri. Jika terjadi kemungkinan perang, Indonesia harus memikirkan konsep memproduksi seluruh lini senjata dan komponen terkait di wilayahnya sendiri agar tidak bergantung pada kemauan politik negara asing. Mulai dari microchip hingga produk rekayasa berat. Tentu saja, logistik pengiriman senjata ke titik tertentu di medan operasi harus dipikirkan. Konsep duplikasi produksi juga harus dipikirkan jika salah satu pabrik diserang. Tidak mungkin seluruh produksi hanya berlokasi di Pulau Jawa. Untuk melindungi pabrik, energi, militer, dan fasilitas penting lainnya dari serangan udara, harus ada pertahanan udara yang berkualitas tinggi. Masyarakat umum harus diajari pelatihan dasar militer di sekolah dan universitas. Di sini masuk akal untuk memperhatikan contoh Turki sebagai negara terkuat, anggota NATO di Eropa. Dengan sumber daya alam yang sedikit, namun dengan ambisi politik yang besar, terutama dari Presiden Erdogan, Turki berhasil menjadi pemimpin regional, terutama dari segi militer, yang ditakuti oleh seluruh negara di sekitarnya. Contoh kemenangan Azerbaijan dalam perang melawan Armenia Nagorno-Karabakh dengan dukungan Turki baru-baru ini hanya membuktikan hal ini.
Fakta bahwa di masa lalu Turki adalah Kekaisaran Ottoman dan memiliki wilayah yang jauh lebih luas juga penting di sini. Penting juga untuk menyebutkan lokasi geostrategis penting Turki antara Eropa dan Asia, yang mengontrol jalur dari Mediterania ke Laut Hitam. Sebagai contoh manipulasi geopolitik yang dilakukan oleh Presiden Erdogan, kita dapat menyebutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu di Turki di Provinsi Mersin. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini dibangun oleh perusahaan negara Rusia Rosatom, tetapi tidak dengan uang Turki, tetapi dengan uang yang dialokasikan dari anggaran Rusia. Dan Turki berencana mengembalikan uang ini nanti, setelah pembangkit listrik tenaga nuklir dibangun. Artinya, ternyata Turki mendapatkan pembangkit listrik tenaga nuklir tanpa investasi apapun dan tanpa resiko apapun. Sebaliknya, Turki tidak menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, seperti yang dijatuhkan oleh negara anggota NATO lainnya, akibat perang melawan Ukraina. Indonesia, sebagai bekas kerajaan Sriwijaya, juga bisa menerapkan konsep serupa untuk menjadi pemimpin regional di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, kita menyaksikan kehancuran sistem mata uang dolar global. Semakin banyak negara yang lebih memilih untuk berdagang satu sama lain dalam mata uang nasional. Artinya, dunia unipolar sedang dihancurkan dan dibagi menjadi wilayah-wilayah makro. Dengan begitu cepatnya pembagian dunia global ke dalam wilayah-wilayah makro, maka Indonesia perlu menjadi pusat wilayah makro di Asia Tenggara yang mencakup baik negara-negara ASEAN yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja, serta negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timor Leste. Sebuah pusat dengan konsep pembangunan ekonominya sendiri, dengan sistem rating internasionalnya sendiri, dengan mata uang internasional dan pertukaran komoditasnya sendiri, dengan sistem perkembangan peradabannya sendiri. Selanjutnya perhatikan peringkat-peringkat berikut ini. Peringkat berdasarkan populasi negara, peringkat berdasarkan luas wilayah negara, peringkat para pemimpin ekonomi dunia, peringkat pemimpin militer dunia, peringkat para pemimpin penelitian dunia. Sekalipun tidak ada perang dan gejolak geopolitik, Indonesia, mengingat posisinya dalam peringkat tersebut, perlu memikirkan peran dan posisinya di dunia global. Untuk berpikir, Indonesia perlu memiliki manusia yang mampu berpikir, mampu bertanya secara serius. Biasanya mereka adalah politisi atau jurnalis. Saat ini peran jurnalis semakin banyak ditempati oleh para influencer YouTube. Namun biasanya influencer biasanya sibuk dengan hal lain, seperti mempromosikan produk di Shopee, atau mengiklankan kopi di jaringan retail Borma, atau menjual rumah di Ciparai dan sebidang tanah di Sumedang. Semua orang mencari nafkah. Semua orang sibuk dengan masalahnya masing-masing. Tidak ada yang memikirkan masalah sosial. Hal ini baik bagi semua orang secara individu, namun buruk bagi Indonesia secara keseluruhan. Karena ternyata posenya adalah burung unta. Kepalanya terkubur di pasir. Namun ada beberapa politisi yang baru memulai karir politiknya dan ingin melihat Indonesia menjadi pemimpin regional. Tempat politisi tersebut tentu harus berada dalam sistem manajemen dan pengambilan keputusan. It's time for Indonesia to realize its own ambitions. Di akhir cerita ini, mari kita bahas satu teknologi yang sangat penting yang kini masih dalam tahap awal dan masih jauh dari selesai. Inilah teknologi untuk menciptakan komputer kuantum. Secara umum, komputer kuantum adalah urutan besarnya lebih cepat daripada komputer silikon konvensional. Namun sejauh ini kendala utama terhadap pengoperasian komputer kuantum yang stabil adalah tingkat kebisingan yang tinggi, yang tidak memungkinkan objek kuantum mempertahankan keadaan yang diinginkan dalam waktu yang lama, agar algoritma praktis dapat bekerja. Dan kebutuhan kecerdasan buatan yang sama untuk perhitungan cepat sangat besar. Secara umum, kebutuhan manusia akan kinerja prosesor komputer sudah melampaui perkembangan elektronik klasik. Poin kedua, ada teori bahwa pada Februari tahun 2023, senjata tektonik digunakan untuk melawan Turki, mengakibatkan gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,8 skala Richter yang menimbulkan banyak korban jiwa.
Para ilmuwan yang mendukung hal ini beroperasi pada kondisi dan ciri-ciri bencana yang tidak seperti biasanya. Pada malam sebelum tragedi tersebut, kilatan cahaya yang mirip dengan kilat diamati di langit, tetapi tidak diikuti oleh badai petir. Tetapi getaran dimulai. Selain itu, menjelang bencana, kedutaan 6 negara Eropa di Turki, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda dan Swedia ditutup. Versi resminya adalah ancaman serangan teroris. Sekitar waktu yang sama, kapal perang USS Nietzsche dengan hulu ledak besar tiba di pintu masuk Selat Bosforus. Tujuan dari kemungkinan penggunaan senjata tektonik adalah untuk memastikan kekalahan Presiden Erdogan pada pemilu presiden 2023 karena kebijakan independennya dalam menjaga hubungan ekonomi dengan Rusia dalam menghadapi sanksi dari dunia barat. Indonesia terletak pada patahan lempeng tektonik raksasa dan oleh karena itu harus bersiap menghadapi kemungkinan penggunaan senjata tektonik atau iklim untuk melawannya, dan memastikan netralisasi penggunaan senjata tersebut oleh musuh potensial. Poin ketiga, konsep peperangan modern didasarkan pada gagasan untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa prajurit infanteri, pelaut, dan pilot. Menghemat penggunaan rudal, torpedo, tank, kapal, dan pesawat yang mahal juga penting. Hal ini hanya dapat dicapai melalui penggunaan sejumlah besar drone murah, baik di udara maupun di permukaan, di bawah air dan di darat. Peran operator drone semacam itu menjadi tinggi, melebihi peran prajurit biasa. Metode menyerang musuh dengan menggunakan segerombolan drone untuk mengidentifikasi dan menghancurkan pertahanan udara musuh merupakan kata baru dalam seni perang. Dalam perang jangka panjang, yang terpenting bukanlah seni bela diri para panglimanya, meskipun hal ini juga penting, melainkan seberapa cepat perekonomian negara mampu beradaptasi dengan kebutuhan militer dan memastikan pasokan senjata dan peluru tidak terputus, seberapa baik logistik yang dipikirkan dan dikembangkan untuk menyediakan peluru di garis depan dan mengevakuasi yang terluka.